How I love you, how I love you, how I love you. Hanya Kau, Yesus. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir di kegiatan kali ini, yaitu DDS Ministry. DDS Ministry Sharing, Praying, and Caring. Oke, DDS Ministry Sharing, Praying, and Caring. Hari Minggu 25 Juli 2021. Tepat di hari ini merupakan hari yang Tuhan beri untuk kita semua, dan kiranya lewat DDS Ministry kali ini boleh kita semua mendapatkan berkat, yaitu berkat kekuatan dari firman Allah. Namun sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa untuk memulaikan ibadah ini. Kami sungguh bersyukur Bapa bahwa kami memiliki Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami dimanapun kami berada, dan apapun kondisi kami mau belajar datang kepadamu, setia mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Walaupun kami tahu terlalu banyak kelemahan di dalam diri kami, namun kami mau bergantung kepadamu, Allah yang memberikan kemampuan dan kemauan dalam diri kami. Kami berdoa menyerahkan kali ini Tuhan, sharing, praying, and caring ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhirnya, tidak satupun kami yang terlewatkan dari perhatian-Mu. Kami boleh diberkati, dan kami boleh menjadi berkat. Apapun pergumulan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menjadi jaminan hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan dan kasih kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa sore hari ini adalah kesempatan di mana satu persatu kita juga boleh mendapat kesempatan untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan, maupun juga untuk mendengarkan kesaksian dari rekan-rekan kita, dan kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Nah, kali ini mungkin ada yang mau mengawali dengan kesaksian singkat, mungkin tentang pertolongan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Mungkin ada? Belum ada? Banyak bersyukur. Anakku banyak bersyukur. Halo. Oh ya, ya, silakan. Anakku nih banyak bersyukurannya. Walaupun anakku bersyukurannya lihat pasti bisa paling puji Tuhan. Wow, oke. Terima kasih. Melisa ya tadi ya, Kak Melisa ya? Iya. Terima kasih ya Kak Melisa. Kak Melisa menyatakan rasa syukurnya bahwa selalu bersyukur kepada Tuhan. Masih boleh diberikan perpanjangan umur untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur selalu sama Tuhan. Gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Sehat ya Kak ya hari ini ya? Puji Tuhan, sehat. Oh, mantap, puji Tuhan. Sehat selalu juga untuk Kak Melisa, juga mungkin keluarga di rumah ya. Tetap Amin. semangat ya Kak. Amin.
Amin. aku Terima dari kasih banyak. aku luput dari lahir. Aku luput dari lahir. Aku udah Oh, aku luput dari lahir. oke. Hmm, Sejak lahir maksudnya? iya, iya, luput. Ya luput dari lahir. Wow. Sebentar ya, supaya saya tidak keliru. Apakah benar Kak Melisa lumpuh sejak lahir? Iya, iya, iya. Iya. Oke. Nah, bagaimana Kak Melisa bisa tetap percaya kepada Tuhan? Dulu, dulu, dulu aku tidak, tidak, ya udah jalanin aja hidup ada Tuhan. Jalanin aja hidup. Mm-mm. Dokter udah bilang gak bisa jalan. Dokter udah bilang gak bisa jalan. Aku mau hidup, Mm-mm. aku ada. Tapi aku percaya Tuhan, Tuhan udah lahir, Tuhan udah, Tuhan kawalan saya. Oh, Tuhan, ada Tuhan ada. Dapat saya, Tuhan tahu, oh, Tuhan ada ciptaan saya. Tuhan ada Mm-mm. ciptaan saya. Tuhan ada ciptaan saya. Tuhan ada Mm-mm. buat saya. Tuhan ada buat, Mm-mm. Tuhan udah benar. Pasti aku kuat dalam Tuhan. Oke, jadi pada waktu itu dokter sudah menyatakan bahwa Kak Melisa ini tidak bisa berjalan gitu ya, lumpuh sejak Ya, 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 kecilnya ya, gitu ya. ya, ya, ya. Tetapi saat itu eh, Kak Melisa berdoa gitu ya, bahwa Tuhan yang menciptakan Aku, saya, aku, Tuhan aku, yang membuat saya. aku, aku, maaf ya, aku iratun. Waktu lahir aku iratun. Ribuan. Dilahirkan anak. Oh, pada saat lahir sempat apa eh, apa ya, terkena racun ya. Orang tua, orang tua saya mau saya. Anaknya 5. Jadi aku Oh, oke. dibunuh ke obat. Oh, maaf. Ya, jadi sempat orang tua sempat menolak kelahiran Iya, Kak Melisa begitu dan sempat memberikan iya, obat gitu ya. iya, racun. Oh, oke. Tapi disitulah karya Tuhan terjadi ya, bahwa obat-obatan Iya. itu tidak bisa membatalkan izin Tuhan Bila, untuk seorang Kak Melisa hadir. bila umat, bila umat ini, bila umat ini, nah itu baiknya aku bila mati. Tapi aku hidup, tapi lupa. Oke, sehingga Kak Melisa tetap hidup, namun konsekuensinya yaitu Lupa. kondisinya lumpuh. Iya, Wow, that's amazing. Sangat cerita hidup yang nyata, yang sungguh-sungguh terjadi, dan itu luar biasa. Saya sungguh terharu, saya sungguh ya merasakan Tuhan itu luar biasa ya. Di saat di lain sisi ada banyak begitu begitu banyak orang yang menyesali kehidupannya sampai mengambil keputusan untuk bunuh diri dan sebagainya, tapi Tuhan ada, punya ada, ada, rancangan ya. ada, no, no bunuh diri, no. Anak Tuhan, No. ya, anak Tuhan mau, Tuhan ciptaan saya, aku kuat dalam Mm-mm. nama Tuhan itu, ya udah, jalanin aja hidup walaupun pahit. Yes, jalanin aja hidup karena hidup bukan untuk dipikirin tapi dijalanin ya Kak Iya, Melisa ya. iya, Siap. Thank you so much for sharing ya. Terima kasih banyak. iya, iya, Sofia sangat senang. Tentunya juga rekan-rekan yang di sini juga terberkati dengan sharing dari Kak Melisa. Kiranya kekuatan dari Roh Allah senantiasa beserta ya amin, dengan Kak Melisa amin, ya. amin, Thank you ya. amin, Iya, amin. Immanuel. Terima kasih Kak Melisa. ya, ya. Itu yang sudah disampaikan oleh Kak Melisa, betapa Allah tidak dapat membatalkan kehadiran siapapun manusia yang diizinkannya untuk suatu tujuan yang mulia, tentu untuk memuliakan namanya. Mungkin selain Kak Melisa, ada lagi yang mau menyusul untuk menyampaikan
uh, kesaksiannya. Silahkan. Belum ada? Shalom. Oke, shalom, silakan. Puji nama Tuhan, bisa men-sharingkan pengalaman saya dengan Tuhan, dan terima kasih untuk Kak Melisa untuk sharingnya, sungguh sangat memberkati. Terkadang dalam kehidupan saya banyak sekali mengeluh pada Tuhan, kayak mengapa Tuhan hal ini terjadi, kenapa aku nggak seperti orang-orang sekitar saya, gitu. Tapi seperti yang Kak Melisa katakan tadi, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan punya rencana. Ketika kita dilahirkan di dunia ini, Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dalam kehidupan saya juga seringkali kehidupan saya itu kayak mengatakan bahwa Tuhan, kok aku harus mengalami hal ini? Seringkali pokoknya mengeluh sama Tuhan. Tapi satu titik bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu semuanya demi kebaikan saya, dan itu atas kedaulatan Tuhan. Seperti itu. Jadi saya juga men-sharingkan bahwa saya punya adik yang memiliki keterbelakangan mental, dan pada waktu itu saya nggak menerimanya, kayak malu gitu, malu waktu saya masih SD. Jadi saya malu dan saya nggak menerima adik saya itu dengan baik. Nah, namun Tuhan menyadarkan saya bahwa itu bukan suatu kutukan atau apapun, tapi Tuhan mau menyatakan mukjizatnya dalam keluarga saya. Jadi di situ saya menyadari bahwa saya salah dengan saya kayak menolaknya, atau saya merasa bahwa saya malu memiliki adik seperti ini. Tapi Tuhan selalu mengingatkan saya sehingga saya sadar bahwa ada yang Tuhan titipkan kepada keluarga kami, itu adalah titipan Tuhan, dan itu Tuhan akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan keluarga kami, dan hal itu sehingga pada saat itulah saya bisa menerima adik saya, bisa menerima keadaan yang ketidaksempurnaan adik saya, sehingga saya menyadari bahwa ketidaksempurnaan yang manusia lihat itu sempurna bagi Tuhan. Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan karyanya dalam kehidupan adik saya, dan saya saat ini bersyukur punya adik, sekalipun orang mengatakan bahwa karena dia memiliki penyakit sindrom dan orang menganggap dia remeh, tapi saya selalu bersyukur saat ini bahwa saya punya adik yang luar biasa, yang mempunyai kelebihan lain daripada saya. Seperti itu. Semoga saya juga berkat yang saya dapat bahwa kalau Tuhan izinkan kita lahir di dunia ini, Tuhan punya tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Kak Sofi. Yes, thank you Francisca Wahyu. Yaitu tadi sharingnya mengenai kemurahan Tuhan yang mengizinkan untuk hadirnya seorang adik gitu ya, yang memiliki kondisi yang mungkin secara manusia dikatakan memiliki keterbelakangan mental, namun justru Francisca melihat ada kelebihan yang dimiliki oleh sang adik, dan itu semua karya Tuhan ya, bahwa manusia itu melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Allah melihat apa yang terkandung di dalam hati. Semoga kehadiran Francisca juga bisa menjadi kekuatan buat adiknya ya, kasih sayang dan perhatian. Ini umurnya berapa? Adiknya umurnya berapa? Oh, adiknya Francisca adik saya sih? Sekarang umurnya 16, tapi sekarang dia nggak sekolah, karena ketika waktu dia sekolah, dia selalu sama temannya, selalu diolok sama temannya, jadi dia nggak mau sekolah. Itu namanya Anuka. Itu namanya Anuka. Orangnya punya anak itu namanya Anuka. Dan pernah sekolah, tapi saya mereka dia butuh saya butuh kita. Dan pernah sekolah.
Yes, betul. Terima kasih Kak Melisa ya untuk feedbacknya, tanggapannya, yaitu itu adalah anugerah yang diterima oleh Francisca maupun adik dari Francisca. Oke, baik. Sudah ada dua kesaksian, yaitu dari Kak Melisa, juga dari Francisca. Mungkin yang baru bergabung, saya review lagi bahwa yang pertama Kak Melisa bersyukur untuk pertolongan Tuhan di saat kelahirannya ditolak oleh orang tua yang berusaha memberikan obat-obatan, sehingga saat ini Kak Melisa boleh tetap hidup namun dalam kondisi yang lumpuh, tetapi dia tetap semangat, tetap mencintai Tuhan dan tidak mau mundur, hidup dijalanin aja. Sementara Francisca bersaksi pertolongan Tuhan lewat kehadiran adiknya. Dan menjadi kekuatan buat kita sekalian, dan saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saya juga mendapat berkat dari kesaksian Melisa dan Francisca, bahwasanya sangat penting memang bukan hanya seorang penderita difabel itu yang menderita, tetapi seringkali support system yang ada justru tidak mendukung. Tetapi puji syukur, Tuhan itu baik kepada kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu terjadi bagi kehidupan kita. Amin. Memuji Tuhan, kasih Allah sungguh telah terbukti. Haleluya. Sungguh Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Tapi Tuhan mau selalu bersyukur kepada-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih-Mu telah Engkau buktikan bagi kehidupan kami ketika Engkau menyerahkan putra tunggal Yesus Kristus
mati di atas kayu salib tajam. Puji Tuhan. Bersyukur, 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 karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, karena hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan dilanjutkan Kak Sofi, mungkin ada lagi Ya, yang mau ingin bersaksi. silahkan mungkin dari antara kita ada yang mau menyambung kesaksiannya, diberikan kesempatan ya. Seperti lagu tadi dikatakan kasih Allah sungguh telah terbukti. Nah, boleh dibagikan mungkin kepada kita sekalian apa yang sudah dialami, mungkin di waktu yang lalu, atau mungkin dalam minggu ini, atau bahkan mungkin hari ini. Silahkan. Mungkin Amel mau memberikan kesaksian. Amel. Halo Amel. Halo. Shalom Amel. Halo Kak Amel. Halo. Iya. Boleh Kak Amel berbagi kebaikan Tuhan buat kita sore hari ini? Kalau berkenan silakan. Apa ya? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita ya. Kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan selalu sukacita walaupun keadaan gitu tidak sempurna. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Kak Amel. Selalu ada sukacita meskipun Ada dalam sukacita. segala keadaan ya. Apapun yang kita hadapi, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau dari Kak Amel ini bersyukur kepada Tuhan itu apa saja yang bisa sudah Kak Amel lakukan nih? Boleh dibagikan. Mungkin seperti memuji Tuhan ya Kak Amel ya, menyanyi, menyembah Tuhan. Halo, Kak Amel.
Oke, Mungkin Amel ada mungkin kesulitan kok. jaringan ya. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Amel, berikutnya ada yang lainnya. Di sini ada juga Kak Risma. Kak Risma, Oh iya, mungkin Kak Kak Risma. Risma bisa sharing kebaikan Tuhan buat kita di sini. Iya, OTW jadi Oh, baik Kak. tapi setelah ini coba kesaksian deh. Tapi nggak apa sambil OTW ya. Dengar nggak suara Oke. saya ya? Bagus. Kak. Kedengeran ya? Iya, saya kesaksian juga memang seperti kata saudara saya tadi Amel. Saya setuju bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya setuju bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Sekalipun kita dalam kondisi begini, kondisi pandemi, tapi Tuhan tetap selalu melindungi dan menjagai. Antara kesaksian saya banyak, tapi salah satunya adalah begini. Beberapa waktu yang lalu saya terkena virus corona. Nah, pada waktu itu saya secara pribadi saya nggak tahu kalau itu corona. Waktu itu saya baru pindah rumah di akhir Desember lalu. Waktu masuk tahun 2021 ini, saya pindah, saya udah ngerasain kok hidung saya udah nggak bisa mencium apa-apa. Terus badan saya sakit, kepala pusing, lambung nggak enak, pokoknya semuanya serba tidak menyenangkan. Tetapi waktu itu saya coba cek ke dokter di apotek itu ada dokter. Saya cek ternyata saya pakai tes ini rapid body gitu ya. Ternyata saya non reaktif. Tapi saya ngerasain kok seperti itu yang saya bilang tadi di atas. Lalu saya bilang berdoa, Tuhan, kalau memang saya kena itu, Tuhan, tolong saya sembuhkan saya. Kurang lebih 10 hari berlalu, saya sudah bisa mulai mencoba untuk mencium kembali bau harum-haruman itu, makanan, terus juga parfum, lalu juga pokoknya bau yang dari yang bau yang segar sampai yang nggak segar dan nggak enak gitu. Terus juga kondisi saya mulai pulih pelan-pelan dan puji Tuhan siapkan semua apa yang jadi kebutuhan saya gitu, baik dari obat, dari finansial juga Tuhan siapkan gitu. Saya bersyukur sekali pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Itu makanya saya menghimbau pada kita semua memang jangan takut sama COVID. Kita tetap berdoa terus supaya Tuhan melindungi kita dan menjaga kita. Sekalipun kita memiliki fisik yang terbatas, tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan nanti ada sama kita, menguatkan kita dalam kehidupan kita. Itulah kesaksian saya. Biarlah Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Halo? Terima kasih Kak Risma buat sharingnya yang luar biasa. Karena Kak Risma sudah melalui masa-masa yang tidak nyaman, tidak enak gitu ya buat badan, juga ada kehilangan penciuman, perasa. Tetapi Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah tolong, dan kiranya juga kita boleh senantiasa ada dalam perlindungan Allah saja. Amin. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan. Baik, sudah ada Kak Amel, Kak Melisa, Kak Siska juga, Kak Risma yang sudah berbagi. Nah, mungkin ada yang lainnya atau kita bisa kembali memuji Tuhan ya Kak Stevia. Ya, kalau sudah tidak ada, kita siapkan diri untuk memuji Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena kita adalah umat-Nya yang selalu berdoa, bahkan yang menyembah di dalam kekudusan hadirat Tuhan. Puji Tuhan.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rasa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rasa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak kita datang menghampiri tahta kudus-Mu. Jika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya, maka Dia pasti akan memberikan kekuatan, bahkan kemenangan bagi kita. Puji nama Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini,
kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesembuhan. Kau telah memberikan kami kelepasan. Kami bersyukur bahwasanya Engkau memberi kemenangan bagi kami. Justru pada saat kami berserah, justru pada saat kami bersimpu di hadirat-Mu. Tuhan, sejenak kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, walaupun firman-Mu ini hanyalah sebuah renungan, tetapi kami percaya ini akan memberikan remah di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengetahui, supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini. Urapi kami semua yang ada di room ini, bahkan yang nanti akan menyaksikan tayangan ulang di YouTube. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di puji Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, kita bersyukur seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, kita sudah dikumpulkan oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan masih menyertai kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan patutlah kita mengucap syukur, sebab kita adalah penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita akan membaca yang menjadi tema kita, yaitu dalam Yohanes 4 ayat 24. Mungkin Kak Sofi bisa bantu baca ya. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwasanya kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Sebab kenapa? Sebab Allah menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah yang demikian. Mungkin bisa dibaca lagi ayat 23 untuk Siska mungkin. Ayat 23. Bisa Kak Siska? Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan baca ya. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian di nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwasanya penyembahan di sini juga bisa dapat diterjemahkan sebagai sebuah ibadah. Di dalam Alkitab, penyembahan di dalam roh tidak dimaknai sebagai sesuatu yang terpisah dari dunia sekuler. Bahkan kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama, ini bisa dibaca oleh Amel. Roma 12 ayat yang pertama. Tahu masih gangguan sinyal ya kayaknya. Boleh Kak Sofi lagi baca Kak Sofi. Ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwasanya ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Jadi memang jelas ada perbedaan ya antara roh dan fisik. Ada dunia materi dan dunia imateri. Tetapi saudara-saudaraku, dalam kehidupan penyembah-penyembah benar, keduanya ini tidak terpisahkan sekalipun dibedakan. Jadi tidak terpisahkan sekalipun dibedakan. Artinya, ibadah merupakan suatu pengabdian kepada Allah yang bersifat total, sepenuh baik jasmani maupun rohani. Di ayat sebelumnya, di ayat 22, Yesus juga berbicara tentang keselamatan yang datang dari orang Yahudi. Dalam ayat 22 bisa kita baca, nanti kita renungkan sendiri ya. Artinya bahwa ibadah dan penyembahan didasarkan pada pengalaman keselamatan, sehingga ibadah ini merupakan wujud ucapan syukur untuk memuliakan Allah. Sungguh-sungguh ibadah bukan lagi suatu keterpaksaan atau suatu kewajiban, tetapi merupakan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian apakah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Penyembahan yang lahir dari roh kita, atau istilah lainnya adalah manusia batiniah kita. Hal ini kontras dengan pemahaman ibadah yang hanya sebagai liturgi yang bersifat lahir saja. Memang benar ada waktu-waktu khusus untuk hubungan ibadah dengan liturgi tertentu. Bisa kita temukan dalam Ibrani 10 ayat 25. Tetapi dalam pandangan perjanjian baru, sebenarnya segenap kehidupan kita ini adalah suatu ibadah. Tadi kita sudah baca ya, dalam Roma 12 ayat 1 tadi. Karena itu, firman Tuhan mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Kolose 3 ayat 17. Saya akan bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kemudian kita juga baca bahwasanya ibadah itu adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kak Sofi, silakan baca Kak Sofi. 1 Korintus 10 ayat 31. 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Jadi memang kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi penyembah benar yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran menentukan apakah ibadah kita berkenan kepada Allah atau tidak. Kebenaran mempertahankan kita ada di hadirat Allah. Kita bisa baca dalam Mazmur 96 ayat 9. Mazmur 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Di tengah situasi yang sukar dan sulit seperti sekarang ini, justru kita, umat Tuhan sedang diuji. Apakah hidup kita ini sungguh-sungguh di dalam kebenaran? Apakah hidup kita bahkan memberikan buah dari kebenaran, yaitu kekudusan hidup kita? Itu sebabnya marilah kita mempertahankan kebenaran yang menguduskan kita dalam segenap aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik juga dalam pelayanan, sehingga setiap kali kita dapat datang sujud menyembah di perhiasan kekudusan. Kita menyembah Allah. Allah yang seperti apa yang kita sembah? Apakah Allah yang kita sembah? Kita bisa menemukan dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 2 ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 2.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi ini Allah yang harus kita sembah. Bukan hanya sekedar Allah pencipta langit dan bumi, tetapi dia adalah Allah Israel yang membebaskan umatnya daripada perbudakan dosa di Mesir. Untuk zaman sekarang perbudakan dosa, untuk zaman dulu perbudakan yang secara nyata, secara fisik. Itulah Allah yang harus kita sembah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang kita kenal sekarang karena sudah dinyatakan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sangat bersyukur kalau kita boleh menjadi penyembah-penyembahnya, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di nama Tuhan inilah firman Tuhan yang singkat, tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan yang baik di dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembahnya, yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwasanya Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, walaupun di tengah situasi yang mencekam, bahkan mengancam kehidupan kami dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang. Tapi kami bersyukur bahwasanya Engkau sudah menyatakan perbuatan-Mu yang luar biasa. Tadi kita juga mendengarkan bahwasanya bagaimana Kak Risma sudah dibebaskan dari virus COVID-19 dengan tolongan-Mu yang ajaib. Walaupun kami tahu keadaan Kak Risma gak dalam keterbatasan fisik Tuhan, tapi Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang memperhatikan kehidupannya. Kami percaya Engkau juga perhatikan setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah firman-Mu mengerjakan dalam kehidupan kami Tuhan apa yang baik, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Baik, apakah ada yang ingin didoakan di Zoom ini? Silakan dibuka saja mic kalau ingin didoakan. Oh ya, oke. Baik. Apakah ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa, pertama kami membawakan doa untuk teman daripada Melisa, difabel netra yang sakit ginjal. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang buat pasti memiliki rencana yang baik bagi kehidupan teman daripada Melisa ini yang mengalami difabel netra, sekarang sedang sakit ginjal. Tuhan anugerahkan kasih-Mu buat teman daripada Melisa ini. Kau jamah dengan kuat dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, bilur berkuasa. Amin. Kami juga berdoa untuk dari Fransina yang ada di Papua. Oh Tuhan, satu warga terpapar COVID. Tuhan, Engkau mengizinkan semua itu terjadi. Kami percaya ada maksud Tuhan yang baik untuk mendatangkan kemuliaan bagi keluarga ini. Tuhan tolong supaya mereka satu keluarga boleh saling menguatkan. Kami berdoa Tuhan, menjamah dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Engkau menjamah dengan bilur menahkan otoritas, kedaulatan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami
juga berdoa Tuhan untuk Ibu Maida Devi yang akan menjalani operasi sesar anak kedua pada hari Senin besok tanggal 26 Juli. Tuhan, kami serahkan Ibu Maida Devi dalam tangan-Mu yang akan menjalani operasi sesar. Tuhan, Kau yang turut campur tangan tim medis yang mengoperasi dan menguatkan Ibu Maida Devi supaya operasi ini boleh berjalan dengan lancar sehingga bayi ini boleh dilahirkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Samuel Triguna yang akan menjalani operasi hernia yang kedua di Rumah Sakit UNER pada hari Rabu tanggal 28 Juli. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapak Samuel Triguna yang akan menjalani operasi hernia kedua tanggal 28 besok. Kami serahkan hamba dalam tangan-Mu, memberikan kekuatan kepada istrinya juga supaya mensupport memberikan kekuatan dan keluarganya yang lain, dan Engkau juga memberikan kekuatan pada Bapak Samuel supaya beliau ikutan di dalam menjalani operasi hernia yang kedua. Tuhan, biarlah kuasa-Mu menyertai dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Kami juga berdoa untuk Pendeta Yehuda Kamno dan istri di Makassar yang positif COVID-19 dirawat di rumah sakit di Makassar. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Yehuda Kambuno dan istri dalam tangan. Tuhan, hamba-Mu ini adalah pelayan-Mu. Kami percaya hamba-Mu setia kepadamu. Kau izinkan hamba-Mu harus mengalami positif COVID-19. Tuhan, ya kejadian itu membawa hamba-Mu untuk semakin mengasihi Engkau, semakin dekat dengan Engkau, menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Engkau menjamah juga dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus, Yesus yang berkuasa. Otoritas kedaulatan-Mu pasti yang terbaik bagi kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan. Kami juga berdoa, hari ini juga ada ucapan syukur perpanjangan umur dari Ibu Sulasmina. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan perpanjangan umur pada Ibu Sulasmina. Kiranya kehidupannya boleh dipakai untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh memuliakan nama-Mu melalui perpanjangan umurnya. Berkati keluarganya, Engkau menyertai dalam segala aspek kehidupannya juga berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur yang kami dan negara kami ke dalam tangan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh aparat keamanan, TNI, Polri, seluruh tim medis yang bekerja tiada lelah di seluruh Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penyertaan-Mu, dan mereka juga Engkau jaga, Engkau lindungi dari paparan COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi, supaya Tuhan, mereka yang belum divaksin boleh mengerti, menerima edukasi yang baik, membuka mata, supaya tidak melihat berita-berita, tapi melihat berita-berita yang fakta yang terjadi di lapangan. Betapa panasnya virus COVID-19 ini. Oh Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke tangan-Mu, seluruh masyarakat. Berikan rasa takut Engkau, sehingga kami boleh mentaati segala protokol kesehatan yang ada, dan kami boleh saling menjaga paparan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah dari gereja-gereja-Mu, dari persekutuan-persekutuan yang ada, kembali beribadah online Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami, supaya kami boleh mengalami kuasa daripada ibadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan bersyukur untuk persekutuan ini Engkau sudah memberkati. Kami percaya kami akan menerima berkat-Mu
yaitu berkat ilahi dari surga, yaitu berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai kita sekalian mulai saat ini, bahkan sampai kedatangannya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Catch 'em all.